Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Ahad pagi, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Secara khusus di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka hidup ini adalah nikmat dari Allah. Namun jangan lupa hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang Allah berikan adalah kita diberikan Allah kesempatan hidup untuk kita berada di bulan Dzulhijjah ini. Bulan yang mulia, bulan yang Allah jadikan bulan haram, yang nilai ibadah amal salih yang dilakukan seorang hamba di bulan ini tentu nilainya jauh berbeda, jauh lebih besar daripada ibadah dan amal salih yang dilakukan seorang hamba di luar dari bulan haram. Dan secara khusus kita juga berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang dimana keutamaan-keutamaannya sudah kita kaji pada kajian Kamis malam Jumat yang lalu. Sehingga begitu banyak keutamaan-keutamaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada seorang hamba. Oleh karena itu kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, keikhlasan, kesabaran, sehingga kita lebih dapat maksimalkan diri kita untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat memulai kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang bab beriman kepada asma dan sifat, beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah mengkaji juga tentang dalil naqli, dalil yang pertama. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk pada dalil yang kedua, yaitu dalil tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang kedua yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yaitu dalil berupa berita dari Rasulullah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertara di dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas.
Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa kepada kedua orang lelaki. Jadi di sini ada sifat Allah, yaitu Allah punya sifat tertawa. Dan bagi orang yang beriman, ya, bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengimani itu. Sebagaimana apa yang telah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullah, Allah tertawa. Namun tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk tentunya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannam yulqa fiha. Neraka jahanam akan terus diisi. Nanti di hari kiamat neraka jahanam akan terus diisi. Wa hiya taqul, dan ia berkata, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi? Artinya apa? Masihkah ada tambahan lagi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Dan tentu nanti di akhirat adalah yang menjadi mayoritas adalah penghuni neraka, ya. Sedikit yang masuk surga. Dan siapa yang masuk surga? Tentunya adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman pasti masuk surga. Kullun ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat dakhalal jannah, dialah yang masuk surga. Maka kalau kita punya cita-cita, keinginan, harapan besar agar kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga, maka pastikan ketika kita hidup di dunia kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, maka dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat, siapa yang enggak taat, bukannya melaksanakan perintah Allah tapi sebaliknya melanggar larangan-larangan Allah, faqad abad, dialah orang yang enggak mau masuk surga. Maka akan terus ditambah itu penghuni neraka. Hal mim mazid, sampai dikatakan apakah ada tambahan lagi ya Allah? Hatta yadha'u rabbul izzah fiha rijlah. Hingga Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Izzah, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yadha'u hatta yadha'u Rabbul Izzah fiha rijlah. Allah yang Maha Agung meletakkan kakinya padanya, yaitu Allah meletakkan kakinya di neraka. Di sini ada isbat, ada penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah meletakkan kakinya di neraka. Dan bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengimani itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memiliki kaki. Tetapi tentu tidak sama dengan makhluknya. Allah meletakkan kakinya padanya, yaitu di neraka. Wa fi riwayah qadamah, dalam riwayat yang lain qadamahu, yaitu telapak kakinya. Fayazwi ba'duha ila ba'din, maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lain. Fataqul qattun qattun, maka neraka jahanam mengatakan cukup cukup. Dalam hadis ini ada penetapan bahwa Allah memiliki kaki. Yadha'u hatta yadha'u ya Rabbul Izzah fiha rijlah. Allah meletakkan kakinya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit bumi. Yang sering hadis ini kita ulang-ulang
agar kita punya pemahaman yang benar tentang nama dan sifat Allah. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit bumi. Jadi di sini ada sifat Allah, yaitu sifat nuzul, sifat turunnya Allah. Dan tentu sifat turunnya Allah tidak sama dengan sifat turunnya makhluk. Karena ada sebagian yang menafikan atau mengingkari hal ini, masa Allah turun dan lain sebagainya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini sebagaimana apa yang dijelaskan Nabi SAW, bahwa Allah yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit bumi. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fataqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan berikan ijabah doanya. Jadi hadis ini termasuk hadis keutamaan berdoa di sepertiga malam terakhir. Nah, ini diutamakan yang ketika kita dalam kondisi qiyamul lail atau kita tahajud, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah. Boleh jadi doa-doa yang selama ini kita panjatkan di setiap selesai salat fardu, doa yang kita panjatkan di setiap duha, belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah ingin kita bangun tahajud, Allah ingin kita bangun di sepertiga malam terakhir. Ada di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah, berikan ijabah. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa'aghfirullahu, siapa yang beristighfar kepadaku fa'aghfirullahu, maka aku akan berikan ampunan. Dalam Al-Quran disebut wal mustaghfirina fil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah fil ashar, di waktu sahur. Dan sepertiga malam terakhir itu salah satu waktunya adalah waktu sahur. Jadi waktu sahur ini ada pada di sepertiga malam terakhir, dari jam 1 sampai menjelang subuh atau sampai adzan subuh, ini sepertiga malam terakhir. Majastaghfiruni fa'aghfirullahu, maka aku akan berikan maghfirah, ampunan. Kemudian hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi. Allah lebih berbahagia bi taubati 'abdihi, karena taubat seorang hamba, taubat hambanya. Di sini ada penetapan sifat Allah. Di sini Allah punya sifat farhan, bahagia. Dan ini juga harus diimani oleh kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat bahagia sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi. Jadi Allah itu senang kalau hambanya itu apa? Bertaubat kepada Allah. Dan Allah tahu seorang hamba itu mesti terjatuh pada dosa dan kesalahan. Maka Allah telah sediakan atau bukakan pintu taubat, pintu maaf. Dan Allah senang dengan seorang hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Apa? Doa setelah wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang, mencintai at-tawwabin, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi panjenengan itu taubat itu apa? Disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ya, sekalipun seorang hamba dia melakukan dosa dan kesalahan, tapi ketika dia mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan tetap berikan cintanya. Allahu Akbar. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai al-mutatahhirin,
yaitu orang yang selalu taharah, bersuci. Nah, ini juga hadis ini. Doa ini menjadi dalil bahwa wudu, taharah itu di antara amalan yang dicintai Allah. Mandi di antara amalan yang dicintai Allah. Berbersih diri. Sekalipun sebagian ulama menafsirkan taharah di sini tidak hanya sekedar taharah membersihkan apa yang ada atau apa yang melekat di dalam tubuh kita. Termasuk mutatahhirin adalah membersihkan dosa. Membersihkan dosa. Karena dosa itu adalah noda. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba Bani Adam dia melakukan sebuah dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan diberikan noda hitam di hatinya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin banyak dosa-dosa atau noda-noda hitam yang ada dalam hatinya. Hatta ta'alu qalbah, sampai saking banyak dosa ya, maka apa? Noda-noda hitam ini memenuhi hatinya. Fadzalika ar-ran, maka inilah yang disebut dengan ar-ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga ketika hati itu menjadi hitam kelam karena banyak noda hitamnya, maka pintu-pintu hidayah atau perintah-perintah Allah itu tidak masuk dalam dirinya, sehingga dia tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan Nabi kepada budak wanita. Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jadi Nabi bertanya kepada budak wanita. Faqalat, maka budak wanita tersebut menjawab mengatakan, "Fis sama." Allah berada di langit. Jadi Allah berada di langit. Dan ini termasuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di langit, bukan di bumi, bukan di mana-mana. Karena ada sebagian yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Nah, ini tidak tepat. Karena kalau dikatakan Allah berada di mana-mana, berarti Allah ada di dalam kamar mandi, di WC, dan ini tidak boleh. Jadi aina Allah, di mana Allah? Ketika Nabi bertanya kepada budak wanita, maka budak wanita itu menjawab, fis sama. Allah berada di langit. Dan kita nggak bisa menafsirkan sama itu kecuali apa? Sama itu ya langit. Ya. Sama itu artinya apa? Langit. Nggak ada orang yang menafsirkan sama itu apa, mesti langit. Jadi aina Allah, di mana Allah? Faqalat, maka budak wanita itu menjawab, fis sama. Allah berada di langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Maka budak wanita tersebut mengatakan, menjawab, anta Rasulullah, kau adalah Rasulnya Allah, utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan budak ini, fa innaha mu'minah, karena dia adalah budak yang mukmin. Nah, ini menjadi dalil. Seandainya dia salah dalam menjawab, nah, seandainya dia adalah bukan budak wanita yang mukmin, maka tidak akan diberikan pembebasan. Maka di sini Rasulullah SAW memuliakan orang yang beriman, sekalipun dia budak. Dan dari mana Nabi tahu dia orang yang beriman? Dari mana Nabi tahu dia adalah wanita atau budak yang beriman? Dari keyakinannya, dari jawabannya. Ketika ia menjawab, engkau adalah Rasul Allah. Ketika menjawab, Allah fis sama, Allah berada di langit. Nah, ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Fa innaha mu'minah, maka dia adalah wanita mukminah, maka bebaskanlah. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah. Pada hari kiamat telah Allah menggenggam bumi. Tentu sifat menggenggam ini tidak sama dengan
sifat menggenggamnya manusia dengan makhluknya. Kewajiban kita hanya mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqbidullahu arda, Allah menggenggam bumi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yatwis samaa biyamini, dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini juga ada isbat bahwa Allah punya tangan, sebagaimana sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Dan gak mungkin kita mengingkari hadis ini. Cukup kita hanya mengimani bahwa Allah kelak di hari kiamat menggulung langit dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukud dunia, mana raja-raja yang ada di dunia. Anal Malik, akulah raja yang sesungguhnya. Ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin, ya, dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allah raja. Raja, Allah lah Malik di hari kiamat. Anal Malik, mana raja-raja yang ada di dunia. Aina mulukud dunia. Kemudian dalil yang ketiga. Sekarang kita masuk pada dalil yang ketiga. Pengakuan kaum as-salafus salih, yaitu salaf siapa? Salaf as-salih, yaitu generasi yang salih. Jadi generasi pendahulu-pendahulu kita yang salih. Ada salaf, ada khalaf. Salaf itu adalah umat-umat terdahulu. Kalau khalaf adalah umat-umat yang datang belakangan. Nah, termasuk kita ini khalaf. Orang-orang yang hidup setelah kita ini khalaf. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah salaf, umat-umat terdahulu yang telah melampaui kita. Pengakuan as-salaf as-salih dari generasi sahabat, tabi'in, dan para tokoh madhab 4. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi para imam 4 mazhab. Jadi mengakui tentang sifat-sifat Allah, dan mereka tidak mentakwilkan, tidak pula menolaknya. Jadi takwil itu tadi kemarin apa? Tidak menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang bertentangan. Tidak pula menolaknya atau tidak mengimani sifat-sifat Allah. Karena semuanya wajib diimani sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula menolaknya atau mengeluarkannya dari makna lahirnya. Artinya diartikan dengan arti yang lain. Nah, ini enggak boleh. Karena ini termasuk penyimpangan dalam memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwil salah satu sifat Allah atau mengatakan bahwa zahir sifat ini bukan yang dimaksud. Jadi cukup kita hanya meyakini, tidak perlu ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Cukup kita meyakini apa yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, dan cukup kita meyakini apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka beriman kepada maknanya. Jadi kita beriman kepada maknanya dan mengartikan sebagaimana zahirnya. Mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak serupa, enggak sama. Jadi sekalipun tadi Allah punya sifat-sifat, tapi sifat-sifat ini tidak sama, tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Ini menjadi kunci. Kalau kita jadikan ini sebagai pedoman, maka tidak ada penyimpangan dalam akidah. Jadi apa? Mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Maka dari itu ketika Imam Malik ditanya,
Suatu saat ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Bedanya apa? Kalau Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak tirinya Abu Talha. Ya, jadi Anas bin Malik itu punya ibu namanya Rumaisah atau Ummu Sulaim. Yang ketika Malik bin Nadhr, bapaknya Anas ya meninggal dunia, maka Ummu Sulaim itu kemudian menikah dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Talha, seorang saudagar kaya. Yang di sana saat itu Abu Talha ketika ia masih dalam kondisi kafir, ya, belum beriman, dia pernah datang untuk mengkhidbah Ummu Sulaim atau Rumaisah. Datang untuk mengkhidbah Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim karena beliau adalah wanita yang salihah, maka dikatakan tidak halal bagi wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir. Maka kemudian Ummu Sulaim memberikan persyaratan, kalau memang kamu benar-benar punya niat tulus untuk menikah denganku, maka kamu harus jadi seorang mukmin, harus Islam. Maka Abu Talha berkata, kemana aku bisa bersyahadat atau menyatakan keislamanku? Maka datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Setelah Islam datang kembali kepada Ummu Sulaim. Maka kemudian dinikahkanlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan putranya. Putranya Ummu Sulaim, putranya Rumaisah yang bernama Anas bin Malik. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu nikah itu malah diwakilkan gitu kan. Padahal yang utama, yang afdal, yang dianjurkan itu yang menikahkan ya bapaknya sendiri, walinya sendiri gitu. Walinya sendiri yang menikahkan, itu yang paling afdal, yang utama. Apalagi kita punya anak perempuan, anak yang selama ini kita rawat, kita jaga. Dan yang menjadi pembatas terakhir tanggung jawab kita ya kepada Allah adalah manakala anak kita menikah. Maka jadikan itu sebagai tanggung jawab kita yang terakhir. Kita harus menikahkan sendiri putri kita, anak-anak kita. Jangan sampai apa? Diwakilkan kepada orang lain. Bahasa Indonesia gak masalah. Aku hafal bahasa Arab ya misal. Gak ada persyaratan harus menikahkan dengan bahasa Arab itu. Gak ada. Kalau bisa bahasa Arab, qabil tu nikah itu gak masalah. Kalau gak bisa bahasa Indonesia. Gak bisa lagi bahasa Jawa. Nah, wong Inggris ora iso ya, berarti bahasa Inggris kan gitu kan. Seperti itu. Maka yang paling utama, yang afdal, yang menikahkan siapa? Walinya, bapaknya langsung. Nah, seperti itu. Maka Ummu Sulaim Rumaisah dinikahkan dengan Abu Talha. Siapa yang menikahkan? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada Nabi. Bukan Nabi yang menikahkan, tapi siapa? Ummu Sulaim dinikahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Malik bin Anas siapa? Sahibul madhab Maliki. Beliau adalah ulama terkemuka dan pendiri madhab Maliki. Nah, itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Malik suatu saat beliau ditanya, Imam Malik bin Anas ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 5, di dalam ayat ini Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, 'alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy.
Maka Imam Malik bin Anas beliau menjawab, istiwa bersemayam itu sudah diketahui, al-istiwa ma'lum. Jadi sudah ketahui. Kaifiyahnya, hakikat sifatnya. Jadi kaifiyah dan hakikat sifatnya tidak diketahui. Artinya nggak ada yang tahu bagaimana istiwanya Allah. Wal kaifiyah ghairu ma'lum. Enggak ada yang tahu bagaimana tentang istiwanya Allah. Cukup kita hanya mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy tanpa bertanya-tanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Ini jawaban Imam Malik saat itu. Dan mempertanyakannya adalah bid'ah, was-su'alu anhu bid'ah. Jadi ini perkara baru ini kalau bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, karena itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Cerita para sahabat ketika mendengar ayat surat Thaha ayat 5, para sahabat cukup mengimani bahwa Allah alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy, tanpa mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, tadi Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, aku beriman kepada Allah, amantu billah, dan beriman kepada sesuatu yang datang dari Allah. Jadi beriman kepada apa saja yang datang dari Allah, yang melekat pada diri Allah, sesuai dengan maksud yang diinginkan Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud yang diinginkan Rasulullah. Jadi yang tahu itu hanyalah Allah dan Rasulullah. Kita tidak perlu memberikan penafsiran, diinterpretasikan dengan makna-makna yang lain. Cukup kita hanya mengimani apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kita cukup mengimani apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga beliau mengatakan berkaitan dengan sabda Rasulullah, seperti sesungguhnya Allah turun ke langit yang terendah dan bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Allah takjub, tertawa dan marah, meridhai, tidak menyukai dan mencintai. Ini semuanya sifat Allah. Jadi ada takjub, ada tertawa, ada mencintai atau membenci, tidak mencintai, tidak menyukai. Allah turun ke langit bumi, Allah dapat dilihat. Sesuatu yang dapat dilihat, ya, belum tentu itu adalah makhluk. Karena di hari kiamat nanti Allah dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yaitu pada hari kiamat wajahnya orang yang beriman itu nadhirah, berseri-seri. Apa yang menyebabkan wajahnya orang yang beriman, penghuni surga itu berseri-seri? Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka nadhir ila rabbiha. Mereka melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, yaitu beliau Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya. Jadi ketika orang beriman kepada sesuatu, dia harus juga membenarkan, karena beriman itu konsekuensinya membenarkan. Beriman kepada Allah, membenarkan segala apa yang diperintahkan Allah, bahwa apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran semuanya benar. Mengimani Allah, membenarkan apa yang disyariatkan Allah. Allah mensyariatkan bagi wanita muslimah menutup auratnya, mengulurkan jilbab hingga ke dadanya. Ini adalah sebuah perintah. Bagi orang yang beriman wajib mengimani ini. Karena kalau orang ngaku Islam tapi dia tidak mengimani bahwa ini adalah sebuah kewajiban, maka dia telah kufur. Ya, dia telah kufur.
Karena wajib bagi seorang muslimah mengimani bahwa jilbab itu adalah sebuah kewajiban, dan gak boleh ada yang mengatakan jilbab itu sunnah. Ya, jadi kalau sudah wanita itu keluar rumah maka wajib memakai jilbab, wajib menutup aurat. Coba sayangnya ada sebagian umat Islam yang masih meyakini bahwa jilbab itu enggak wajib, sehingga saenake dhewe keluar rumah enggak pakai jilbab. Ini saya khawatir mereka punya pemahaman yang salah tentang kewajiban jilbab. Jangan-jangan mereka meyakini jilbab itu tidak wajib. Dan sebagai seorang suami ini punya tanggung jawab besar. Pastikan istri kita ketika keluar rumah menutup aurat, memakai jilbab. Pastikan kalau kita punya anak perempuan, ya, kalau sudah dewasa pastikan ia menutup aurat, memakai jilbab. Ini ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Jadi apa? Beriman itu melazimkan apa? Membenarkan. Jadi kami beriman kepada semua itu dan membenarkan. Jadi membenarkan apa yang ada di dalam sifat-sifat Allah, tanpa takyif, tanpa mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Jadi bagaimana istiwa, bagaimana ini, nggak perlu bertanya tentang hal itu. Tanpa mempertanyakan makna hakikatnya, sudah nggak usah ditafsirkan, nggak usah ditanya apa maksudnya istiwa, apa, cukup kita mengimani. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah turun, yanzil, dan dapat dilihat kelak di hari akhirat. Ini akidah Ahlus Sunnah. Akidah kita bahwa Allah kelak dapat dilihat di hari kiamat. Dan itu tidak akan terjadi di dunia. Masih ingat ketika kita mengkaji tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Arina Allah, ya, tunjukkan, ya, aku ingin melihat Allah, kata Nabi Musa. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat itu gunung nanti. Kalau kamu bisa melihat gunung itu tetap berada di tempatnya, fasawfa tarani, maka kau akan melihat aku. Falamma tajalla lil jabal, maka tatkala Allah menampakkan dirinya di hadapan gunung-gunung, hancurlah semua gunung. Ja'alahu dakka, maka apa? Hancur itu gunung. Wa kharra Musa sa'iqa, maka Musa jatuh pingsan. Ini baru gunung aja nggak kuat. Gunung nggak kuat melihat Allah, apalagi manusia. Artinya apa? Mustahil Allah itu dilihat oleh manusia di dunia. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad, ya, Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Pulang dari Isra Mi'raj ditanya oleh Aisyah, hal tara rabbak, apakah engkau melihat Allah wahai suamiku? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah nurun ala nurin. Allah itu cahaya di atas cahaya. Sehingga apa? Ini dalil yang tegas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pun tidak melihat Allah, karena cahaya yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kita melihat cahaya matahari saja sudah gak kuat, ya kan? Berapa detik kita mampu melihat cahaya matahari? Nah, lampu itu bisa lama. Matahari coba kita lihat, atau melihat cahaya rembulan, kuat berapa menit, kuat berapa detik? Gak kuat. Karena apa? Allah nurun ala nur, Allah cahaya di atas cahaya. Dan melihat Allah ini hanya Allah berikan, ya, nikmat ini bisa diberikan Allah bagi orang-orang yang beriman di surga nanti. Barulah orang yang beriman bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dia berada di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya.
Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat kaifiyah turunnya. Kita nggak tahu bagaimana turunnya Allah. Cukup kita mengimani. Ru'yah melihatnya, cara bersemayamnya, dan makna yang hakiki untuk itu semua. Jadi kita serahkan semuanya, ya maknanya kepada Allah. Cukup kita mengimani. Semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menentang Rasulullah, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah lebih dari apa yang ditetapkan Allah dari dirinya. Jadi nggak ngawur gitu. Dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya baginya tanpa batasan, dan juga nggak perlu ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Nah, jadi laisa kamitslihi syai'un tadi. Allah nggak serupa dengan apapun yang diciptakannya. Dialah yang Maha mendengar, wa huwas sami' al-basir, dialah yang maha melihat. Itu termasuk sifat Allah. Allah punya sifat apa? Maha mendengar. Allah punya sifat maha melihat. Tapi sifat melihat dan mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat melihat dan mendengarnya makhluk. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita imani. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada pembahasan dalil akli. Kalau hari ini atau di pekan yang lalu kita mengkaji tentang dalil nakli, ya dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka insyaallah pekan depan kita akan mengkaji dalil akli, dalil-dalil yang bersumber ya dari akli yang bisa diterima oleh logika, sehingga secara logika pun tidak bisa membantah tentang keesaan keagungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya izin ya untuk kajian pada pagi hari ini ya tidak lama, cukup 40 menit saja, karena setelah ini saya juga ada kajian di Masjid Muhdahlan. Maka bagi jamaah yang tidak ada halangan bisa ikut nanti hadir dalam kajian kita yang insya Allah dimulai jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Cukup 1 jam saja. Jadi ngaji itu ora usah lama-lama, ora usah oke-oke. Yang penting apa? Sedikit istiqomah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, keikhlasan, kesabaran, sehingga kita bisa tetap istiqomah menjaga keimanan kita, ketaatan kita sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada yang benar alhamdulillah, yang salah maka saya siap kembali rujuk pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.